Ini Marvin ngapain, Mar? Saya sedang lihat komentar netizen banyak sekali di sini di Twitter yang juga mengkritisi dan juga sedikit memberikan ini ya bentuk simpati terhadap korban dan juga bentuk antipati terhadap para pelaku. Coba kita simak bersama seperti apa ya tanggapan dari warga net berikut ini. Nah, ini ya Marvin ya. Betul, ini salah satunya. Dikatakan juga mengenai karma, kemudian dari Etristanti juga mengatakan get well soon and still be strong girl, we are with you. Jadi semua yang juga ramai juga itu we are still with you. We are still with you, dan nggak dilupa juga hashtagnya ya, tagar justice for Audrey. Stop being viral the criminals. Iya, itu penting. Karena nanti khawatirnya mereka nanti merasa terkenal gitu kan. Nah ini juga yang kata @AmiWallflower, it's not just a bullying but they did a crime. Betul. Inhuman. Oke, itu tadi memang banyak sekali tanggapan-tanggapannya dan juga viral juga teman-teman ya. Ini dari tagar Justice for Audrey ya sejak kemarin ya. Sejak kemarin sampai dengan hari ini tentunya. Karena semakin banyak yang menaruh perhatian kepada Audrey. Betul Bahkan sekali. sudah ada petisinya juga kan untuk mendukung Audrey atau korban mungkin AU juga ini. betul korban. Nah, kita akan coba simak apa sebenarnya yang menjadi faktor kenapa kemudian para pelaku ini bisa nekat, apakah dari pengaruh sosial kah atau bagaimana, coba kita tanyakan ya. Sampai tega dan menertawakan juga kan. Itu dia. Nontonin gitu, diam betul. aja. Coba kita tanyakan langsung bersama dengan pengamat sosial Devi Ramawati yang sudah bergabung bersama kita saat ini. Mbak Devi, selamat pagi, sudah bergabung bersama kami. Ya, selamat pagi Mas. Selamat pagi. Iya, Mbak Devi, ini kami cukup bingung sebenarnya harus berkomentar dan bereaksi seperti apa terkait dengan kasus ini ya. Tapi kalau menurut Mbak Devi, ini apa Mbak sebenarnya yang salah di sini? Apakah kontrol sosial yang lemahkah? Atau ada bentuk-bentuk lain yang perlu untuk kita cermati, Mbak Devi? Ya, penelitian tentang perilaku agresif anak itu sudah lebih dari 100 tahun penelitiannya. Dan paling tidak ada 3 faktor yang menyebabkan hal tersebut terus berulang. Pertama adalah faktor biologis, yaitu memang pada masa-masa remaja anak dan remaja itu memiliki perubahan secara hormonal. Ini yang kemudian mengakibatkan secara emosional mereka menjadi tidak stabil. Nah, kemudian ketika ini bertemu dengan faktor psikologis, di mana misalnya mereka mengalami masalah keluarga, sebagaimana yang kita ketahui dari informasi komisi anak yang ada di daerah, bahwa para pelaku ini ternyata banyak yang tidak didampingi oleh orang tua mereka, yang artinya mereka adalah korban juga dari tidak adanya perhatian dari keluarga. Dan secara yang ketiga adalah faktor sosiologis, di mana remaja itu biasanya berperilaku agresif karena mereka melihat dan menonton sesuatu yang ada di sekitar mereka ataupun yang dimediasi oleh media seperti film ataupun internet yang kemudian mendorong mereka untuk melakukan perilaku agresif yang sama. Sebenarnya yang disebut dengan perilaku agresif itu adalah tanda kutip hal yang normal. Namun normalnya adalah ketika itu masih pada periode usia 2-3 tahun. Ketika di luar usia tersebut anak-anak tidak didampingi oleh lingkungan sosial yang bijak yang kemudian terus mengajarkan mereka bahwa agresivitas itu tidak harus diikuti dengan perilaku agresi, yaitu menyerang, maka yang terjadi adalah salah satunya sebagaimana yang kita lihat kemarin ini. Oke, Mbak Devi, tapi ini kan sudah bisa dikatakan terus berulang begitu ya. Apalagi mereka menunjukkan ada kebanggaan di sisi media sosial, mereka kemudian melakukan unggahan seperti demikian. Nah, kita harus melakukan apa supaya masyarakat tuh bisa membantu adanya penyadaran kepada anak-anak ataupun teman-teman kita yang masih dalam masa-masa labil ini, Mbak Devi? Ya, karena kan memang kenapa kan peluangnya selalu terjadi, remaja ini kan anak kandung zaman. Selama masih ada zaman, tentu saja akan selalu ada remaja dengan persoalan yang sama. Nah, persoalannya sekarang, kita para orang tua juga sibuk dengan kehidupan kita sendiri. Kita sering alfa dengan kehadiran anak-anak kita. Media sosial hanyalah bagian dari arena lain yang digunakan oleh remaja untuk bisa menunjukkan identitasnya. Jadi persoalan kekerasan yang terjadi pada remaja berbeda dengan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua yang bisa jadi motifnya ekonomi. Sedangkan bagi remaja motifnya adalah identitas. Mereka butuh ruang, mereka butuh penghargaan bahwa mereka adalah anak yang hebat, anak yang memiliki kekuatan dan sebagainya. Sehingga ekspresi tadi bukan kemudian ekspresi bahwa mereka adalah anak-anak yang memang memiliki spirit kejahatan, tapi adalah mereka sebenarnya adalah bagian dari korban karena lingkungan mereka yang abai terhadap perkembangan psikologis dan sosial mereka.
Baik, masyarakat dibutuhkan juga untuk membantu penyadaran mereka. Baik, Mbak Devi, mohon maaf sekali waktu kita sangat terbatas, tapi terima kasih untuk memberikan penjelasan kepada kami semuanya di sini. Semoga tidak kembali terjadi di dunia pendidikan, apalagi juga anak-anak di bawah umur. Terima kasih, Mbak Devi.